Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah sampo sahabatnya mata memberi kesempatan kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulianya menancip hana tua katanya saji-sajukan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau kageme katanya daripada alam jahiliyah yaitu kepada alam Islamiah yang sebagaimana tengah katanya rasakan pada saatnya. Maka penghormatan luntuan terutama kepada Bapak Cabut katanya yaitu Bapak Firman Dandi, dan begitu juga yang menghormati kepada Imam Rawatib dan juga kepada seluruh jamaah yang kabar hadir bak malamnya. Dan kita juga akan mengadakan yaitu acara pemilihan kepala daerah yang mana sebagaimana yang kita kumpul kita bersama yang bahwa Bapak Firman Dandinyo adalah sebagai calon bupati Gedanyo yang insya Allah akhirnya kita yakin sebagaimana diketahui Allah Ta'ala ini ma'azam nikah bahwa sebelum beserta zan gata diban lagi tanya tazan yang bahwa ada yang saya kini kita nyonya akan tercapai insya Allah tercapai. Maka oleh karenanya dalam hal katanya terpilih pemimpin dalam agama dan disyaratkan yang bahwa terpilih pemimpin katanya adalah pemimpin yang pertama yang faqihul fiqh yang mufhum dalam ilmu agama. Maka pasangan kosong insya Allah memenuhi kriteria yang dipegang dalam agama yaitu Bapak Firman Dandi sebagai wakil sebagai bupati dan Abati Araniyah sebagai wakil bupati dari Malaysia. Support juga beliau keluarga beliau hadir langsung kemari untuk memotivasi sekaligus memberi semangat. Insyaallah dari jauh-jauh dari negeri jiran bersedia turun kemari untuk memberi semangat. Saya pikir secara khusus tidak lagi saya memperkenalkan diri ya, karena memang dari wajah-wajah yang saya lihat ini sudah pernah bertemu sebelumnya. Secara kelahiran Ratu Banyak Perwa, Kampung Kepala. Yang bagi bancarannya harus punya kemampuan untuk menjemput anggaran lain yang selain yang sudah ditetapkan. Yang terkaitannya sebagai seorang kepala daerah. Kira-kira, misalnya mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan kita harapkan keridhaan Allah. Kemudian paslon 04 ini mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Gabungan dari pengalaman sebagai ASN di bidang anggaran 21 tahun, ya, anggaran itu adalah jantungnya pemerintahan. Kemudian relasi yang ada, ya, kemudian dengan keilmuannya ada di perencanaan wilayah ini, ilmu bagaimana membangun sebuah wilayah, plus didampingi oleh seorang Abati Aramiyah yang notabene adalah bukan ulama biasa di Aceh Timur, tapi beliau adalah ketua MPU sekaligus ketua muda Aceh Timur. Jadi kalau secara ulama, secara kelembagaan, beliau ketuanya. 2045 itu tahun penting karena di situ yang pertama Indonesia 100 tahun kemerdekaannya, kemudian yang kedua terjadi bonus demografi di situ. Bonus demografi itu apa? Di mana usia produktif tenaga kerja itu 60% dari jumlah penduduk keseluruhan Indonesia. 60% itu termasuk Aceh Timur. Jadi di 20 tahun yang akan datang usia produktif kerja itu 60% dari jumlah penduduk. Kalau kita tidak siapkan di 5 tahun ini, ya buya-buya belum menyoal tak bicara, ini akan jadi masalah di 20 tahun yang akan datang. Apa masalahnya? Pada saat usia produktif tenaga kerja itu banyak, tapi lapangan pekerjaan tidak ada, yang akan terjadi adalah masalah kriminal. Tapi bagi sebuah bangsa atau sebuah daerah atau sebuah negara
yang bisa memanfaatkan usia produktif kerja ini sebaik-baiknya, negara itu akan maju. Kemudian ketertiban umum, kemudian perumahan rakyat, dan yang terakhir adalah perlindungan sosial. Ya, perlindungan sosial soal anak yatim, fakir miskin, ya, itu soal perlindungan sosial. Jadi itu misinya. Oke, itu misinya. Jadi pada prinsipnya kalau kita buat sebagai sebuah rangkuman, misi Paslon 04 itu terbagi dua kelompok. Ya, kelompok pertama adalah memenuhi standar pelayanan minimal namanya. Jadi kewajiban sebuah pemerintahan itu kepada rakyatnya ada 6. Tadi yang sudah saya sampaikan: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan rakyat, ketertiban umum, perlindungan sosial. Itu kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya. Itu hal minimal yang harus dipenuhi. Nah, namun hari ini kita tahu sama-sama ke-6 standar pelayanan minimal itu belum maksimal terpenuhi. Makanya kami, apabila terpilih, kita akan selesaikan urusan standar pelayanan minimal itu yang harus diterima oleh masyarakat. Kemudian kelompok kedua, kelompok besar yang kedua adalah bagaimana kita harus mampu mempersiapkan pembangunan Aceh Timur ke depan berbasis sektor-sektor unggulan yang ada di Aceh Timur. Secara keilmuan bahasanya sektor basis istilahnya. Ya, kita insya Allah apabila terpilih, menonton Al-Ridai, itu punya rencana pembangunan Aceh Timur berbasis 7 kawasan. Ya, untuk bangun Aceh Timur ini, untuk tahap maju Aceh Timurnya, untuk tahap pemesanan Aceh Timurnya di 2045, kita akan bangun Aceh Timur ini berbasis 7 kawasan. Kawasan yang pertama adalah kawasan wisata religius Bandar Khalifah di Perlak ini, sebagai lokasi berdirinya kerajaan Islam pertama Asia Tenggara. Ya, hari ini kita tahu Perlak punya potensi itu, Aceh Timur punya potensi, tapi hari ini itu masih lang tempat menurut lo. Pakai lo istilahkan lang tempat Tahun 82 senior kita, pendahulu kita, zaman waktu itu Gubernur Prof. Haliasmi, ya, Bupati Aceh Timur itu saat itu adalah Zaidul Imar, itu sudah pernah melakukan seminar internasional tentang sejarah masuknya Islam pertama Asia Tenggara. Ya, waktu itu dilaksanakan di Kuala Simpang. Aceh Timur ini masih gabung, Aceh Timur, Langsa, Kuala Simpang itu masih gabung satu kabupaten, ibu kota di Langsa, tapi seminar itu dibuat di Kuala Simpang. Berkumpul seluruh sejarawan yang ada di Asia Tenggara, ya. Kemudian di situ seminar 2 hari, disepakatilah memang Perlaklah sebagai lokasi berdirinya kerajaan Islam pertama Asia Tenggara. Monisa Ribon, kita lahirkan kembali dia. Ya, kita lahirkan kembali setelah 42 tahun lagi, 42 tahun, 42 ya, 42 tahun dari 2004. Udah 42 tahun dia di atas tempat tidur, belum bergerak ya, belum turun dan belum berjalan ataupun belum lari. Insya Allah kita bangun konsepnya, ya, kita buat master plan-nya secara komprehensif, kita jadikan Perlak ini sebagai kawasan wisata religius. Ya, hutan Serbajadi itu luasnya 2000-an kilometer persegi. Ya, sepertiga luas dari luas Aceh Timur. Luas Aceh Timur ini 6.040,60 km persegi. Luas hutan Serbajadi sepertiganya. Ya, di situ ada istilahnya umbrella species, nggak ada di hutan lain. Yang ada cuma di hutan Serbajadi. Apa itu? Harimau Sumatera, orangutan, gajah, dan yang terakhir adalah badak. Kenapa lain ya? Sebenarnya di hutan Serbajadi. Nah, ini juga potensi besar untuk kita kembangkan menjadi tujuan wisata, ekowisata minat khusus namanya. Ya, saya sudah mengembangkan penelitian soal itu. Kebetulan saya ada sebuah lembaga riset, LMC namanya. Itu sejak 2018 kita sudah melakukan riset di sana untuk menyelidiki, memotret, ya, ada kamera trap di atas gunung di sana. Ya, setiap tahun kita kirim 2 ekspedisi, udah terrekod itu, baik video maupun foto-foto, keanekaragaman hayati dan floranya luar biasa indah. Ya, kita juga punya puncak Gunung Puri namanya, ketinggiannya 3085 meter di atas permukaan laut. Itu puncak tertinggi ketiga di Aceh. Itu dari foto-foto yang dikirim oleh tim saya, ya,
itu situasi di sana di atas itu sangat indah, sangat indah. Jadi berdiri di puncak itu memang ini awan semua nih. Dan di atas sana itu yang ada tuh kayak di planet tertentu tuh, misalnya batunya tuh khusus, ya nggak ada di bawah di daerah yang lebih rendah, dan pohon-pohon yang tumbuh di sana tuh hanya pohon-pohon khusus. Karbon kredit itu istilahnya begini, kita punya hutan yang menghasilkan udara segar, ya, oksigen murni itu. Ada daerah lain di belahan dunia yang lain itu menghasilkan polusi udara. Sekarang sudah ada kesepakatan dunia internasional bahwa daerah atau pabrik yang menghasilkan udara kotor, polusi, itu dia harus bayar ke daerah yang menghasilkan udara bersih. Makanya kita punya 2000-an kilometer persegi itu kita bisa tukar jadi nilai uang. Jadi kita bisa buat semacam sertifikat itu dijual, dibeli oleh pabrik atau negara yang menghasilkan udara kotor. Itu juga bisa menambah PAD kita. Paham soal itu semua? Itu tambahan PAD kita. Oke, berapa kawasan dah? Berdua ya. Oke, yang ketiga kawasan pertambangan dan industri. Kenapa pertambangan industri? Di Serbajadi daerah sekitar Serbajadi juga kita punya timah hitam, ya, sumber daya alam, kemudian biji besi, kemudian batu bara ada 2 tempat nih, di Serbajadi dan di Indramayu. Kemudian granit, nah ini cadangan granitnya besar. Kemudian yang terakhir bahan baku semen. Itu ada gunung semen itu daerah di depan kantor camat Serbajadi kok, kantor camat Semajemir. Kalau kita lihat itu ada gunung besar itu di depan itu bahan baku semen. Bahan baku itu kualitas semennya itu lebih bagus daripada Longa, Andalas. Yang paham untuk bisa mengelolanya. Apa perlu kita bangun politeknik? Oke, ini hubungannya dengan Paki Bancara atau Percayaan Buya Kulung Nayo supaya Praski, ya. Bekle buku Buya Kedang-dang Buya Tawang Praski. Jadi ke depan cerita investor, cerita investasi kita kasih masuk setelah tahun keempat, bukan di tahun-tahun awal. Tujuannya apa? Politeknik kita dirikan di sini, kita siapkan dulu anak-anak muda kita. Belajar dulu ilmu pariwisata, kita siapkan dulu belajar ilmu pertambangan. Supaya apa? Pada saat investor masuk nanti memanfaatkan sumber daya alam itu semua, anak-anak muda kita udah siap secara skill, secara keilmuan. Kita perlu investor masuk. Makanya caranya ke depan belajar dari kesalahan itu, kekurangan itu. Jadi ke depan kita kasih masuk investor setelah kita siap. Di ID perikanan, di wilayah barat di Simpang Muling itu pertanian. Anggaran semua dari Kementerian Pendidikan. Itu semacam sekolah jauh dari Unsam. Tapi nggak disebut Unsam dia. Tapi disebut kalau di sini Politeknik Perlak, di ini disebut Politeknik di Simpang Muling disebut Politeknik Simpang Muling. Kira-kira benar. Ya. Oke, lanjut, berarti ada 3 kawasan tadi. Kawasan yang keempat adalah kawasan ibu kota Aceh Timur. Boronyo tahu ibu kota Aceh Timur ini sudah statusnya menjadi ibu kota, tapi sang-sang Pak tahu kan menteng Tiban belah ibu. Pandangan kumuh itu masih ada kan? Nyaman? Terasa seperti masih kumuh kotanya. Nyaman buat? Masih tingkat kecamatan. Padahal sudah kabupaten. Makanya ke depan itu betul-betul kita jadikan ibu kota, kita kemas sedemikian rupa, kita benahi semuanya. Nanti jadi pusat ibu kota ke kabupaten, sekaligus bisa juga jadi destinasi wisata. Lu bayangkan ya, walaupun kita kabupatennya mungkin nggak sama tingkatnya, tapi ini pengalaman. Saya berkeinginan, cita-citanya ingin membuat ibu kota Aceh Timur itu seperti kayak Putrajaya di Malaysia hari ini. Putrajaya itu kan ibu kota pemerintahan, ya. Tapi kan kita kalau ke sana rasanya senang kita, kayak bukan sekedar ibu kota pemerintahan semua negara, tapi menjadi destinasi, kira-kira destinasi wisata. Kita bisa jalan-jalan, lihat keindahan bangunannya, lihat kerapian, tata letak, semua segala macam. Galak dari teratur semuanya, ya. Dan itu sebuah
kalau boleh dibilang mahakarya Tun Dr. Mahathir Muhammad ya Bang. Ya, itu seorang luar biasa. Ya, jadi ibu kota Jawa Timur kita bisa juga kemas dalam levelnya sebagai ibu kota kabupaten. Ya, kita berpindah, kita bercantik, itu bisa jadi juga destinasi wisata. Perikanan. Jawa Timur ini punya potensi di perikanan. Kita punya garis pantai 120 km dari Bayun sampai ke Madan. Ya. Langsung berbatasan dengan Selat Malaka. Hari ini kalau nggak ada Lampulo, itu hasil perikanan tangkap kita itu nomor 1 di Aceh. Sebelum ada Lampulo, nomor 1 ini. Nomor 2 setelah dibangun Lampulo. Ya. Hari ini kita hanya masih menjual ikan segar. Ke depan kita akan bangun kawasan itu menjadi kawasan metropolitan. Ya. Harus terbangun industri pengolahan, ya, pemanfaatan bukan hanya ikan segar, tapi produk turunannya. Misalnya contoh atau kamu industri kecil itu betul seperti ikan kaleng misalnya, ya, atau kita orang Aceh punya makanan khas itu ke mamah kaleng misalnya, ya, atau tepung ikan misalnya. Jadi ada lapis kedua setelah ikan itu ada lapis berikutnya. Setiap lapis itu akan jadi industri baru, akan masuk investasi baru, sekaligus tercipta lapangan kerja baru. Ya, itu kawasan metropolitan di ini. Wilayah barat, ya. Wilayah barat itu potensinya perikanan. 6.000 hektar areal pertanian sawah, ya, padi di sana itu sudah terairi irigasi. Ya, sekarang irigasi sayap kanan Jambu Air itu sedang dibangun. Tahun ini irigasinya dibangun sampai Kecamatan Nursalam. Jadi ke depan Juluk, Indramakmu dan Nursalam itu terairi irigasi juga. Dan mudah-mudahan apabila siap sayap kanan nanti itu sampai ke Perlah terairi irigasi. Makanya potensi perikanan kita, potensi pertanian kita itu besar. Semacam kota terpadu mandiri. Jadi di beberapa kecamatan inti nanti ini kita bangun kota terpadu mandiri. Seperti yang contoh Semanah Jaya hari ini. Ya, itu sebenarnya konsepnya bagus, ya, di masa Pak Rocky di Bupati yang dulu itu dibangun kawasan terpadu mandiri itu, tapi hari ini itu tidak dilanjutkan lagi. Itu semacam berhenti ya programnya. Padahal kalau dilanjutkan itu sangat-sangat bagus karena memang itu salah satu cara untuk memberdayakan ekonomi eks-kombatan, ya, dan juga korban konflik. Kayak ke depan kita akan lanjutkan itu dengan lebih terintegrasi lagi. Latihan dan berkembang di sini, baru kemudian bersaing secara kabupaten. Jadi nggak mesti dia jauh harus latihan ke kabupaten. Oke, kemudian sisi pendidikan. Sisi pendidikan ini ada program unggulan kita, yaitu Dana Abadi Pendidikan namanya. Jadi saya bercita-cita, insya Allah Aceh Timur ini suatu waktu tidak boleh lagi ada kekurangan dana untuk anak-anak yatim, anak-anak fakir miskin, anak-anak korban konflik, anak-anak eks-kombatan itu tidak bisa melanjutkan sekolah karena ketiadaan biaya. Makanya kita akan alokasikan, kita akan buat kanun, kita akan siapkan namanya itu Dana Abadi Pendidikan. Jadi 5-10 miliar itu kita akan alokasikan setiap tahun ke pos dana itu, ya. Bayangkan setiap tahun akan bertambah terus, bertambah, dan itu nggak boleh pernah diambil, uang itu kemudian kita investasikan ke bisnis yang aman, menguntungkan. Keuntungan aja kita ambil, ya, kemudian kita bagi 4, 30% untuk beasiswa anak-anak korban, anak-anak eks-kombatan dan korban konflik, 30% anak-anak yatim, 30% anak-anak fakir miskin, 10% nanti baru untuk program prioritas kepala daerah. Siapkan balai latihan kerja di kota ini. Ya, hari ini kita pindah ibu kota dari Langsa ke Perlah, ke ini itu udah sejak 2012. Tapi hari ini 12 tahun dah. Itu balai latihan kerja Aceh Timur masih di Langsa. Dan tahun pertama duduk, insya Allah terpilih, PLK itu wajib kita segera pindahkan ke ini. Berangkat ke kota ini ikut pelatihan.
setengah 6 sore selesai, pulang lagi, diantarkan lagi, dan itu semua gratis. Yang dibutuhkan hanya kemauan aja. Dan pelatihannya nanti bukan hanya melas, listrik, otomotif, bangunan, apalagi yang sudah ada sekarang tuh, ya. Kita tambah juga lagi dengan operator alat berat. Kita beli alat berat lengkap, ya, semua jenis. Jadi anak muda kita latihan di situ. Selesai 3 bulan diberikan sertifikat. Jadi kalaupun mau besok merantau kemana-mana, itu punya skill, ya, bukan sebagai marcakap. Sore tadi biasa ini Bang Man. Cuma yang jadi pertanyaan adalah sudah menjadi berita di masyarakat bahwa Cabuk 04 adalah seorang PNS dan bukan dari kalangan politikus. Cuma yang jadi pertanyaan saya, apa tujuannya? Makanya Pak Firman tadi tertarik untuk menjadi kepala daerah. Karena kalau sepengetahuan kami, dari segi ekonomi, dari segi materi mungkin sudah memadai, gitu lah, sudah memadai. Cuman apakah ada menyuruhkan, bisikan-bisikan halus gitu ya? Karena itu jadi pertanyaan masyarakat kebanyakan. Karena yang pertama bukan dari kalangan politikus seperti yang jalur 01, 02, 03. Adalah seorang birokrat. Kemungkinan kalau memang jenjang karir birokratnya mungkin jadi sekda. Itu yang jadi pertanyaan kami. Hanya itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti pertanyaan adalah apa tujuan maju jadi kepala daerah sedangkan status kan PNS, bukan politisi, ya, tapi birokrat. Jadi Bang Man, saya sebelum mengambil keputusan maju sebagai calon Bupati Aceh Timur itu melewati sebuah proses yang panjang. Proses yang panjang itu lebih kurang 2 tahun. 2 tahun itu pada saat muncul niat, ya, saya jalan dulu dari Payun, Pantai Bidari, keliling seluruh Aceh Timur ini saya masuk. Ya, dalam 2 tahun itu saya pelajari apa yang menjadi permasalahan di Aceh Timur. Kemudian saya pikirkan konsepnya, solusinya apa. Ya. Dan dalam perjalanan 2 tahun itu saya beristiqarah. Atau memang ini hanya keinginan sebatas secara manusia, keinginan dunia atas duniawi itu saya pastikan itu. Karena memang enggak mudah Bang Man. Ya, enggak mudah, bukan suatu hal yang mudah untuk saya keluar dari PNS, belum kebah PNS. Ya. Saya masa kerja itu masih 14 tahun lagi pensiun. Umur ini 46 tahun, ya kalau misalnya terus melanjutkan karir itu masih 14 tahun lagi masa kerja. Dan memang benar Bang Man, secara ekonomi insya Allah mungkin lu kasih Bang. Ya, istri juga kerja. Istri juga hari ini adalah seorang pejabat, kepala bidang di Badan Kepegawaian Aceh Timur. Kuliah S2, S3 itu nggak pernah rencanain, nggak pernah saya rencanakan itu. Tapi itu ibarat proses jalan yang memang terus berjalan, jalan-jalan, ketemu posisinya ini harus bagaimana selanjutnya, jalan lagi terus sampai ke S3. Nggak pernah saya rencanakan itu, dan nggak pernah bercita-cita jadi bisa sampai jenjang pendidikan doktor, dan tidak pernah bercita-cita jadi bupati. Ini saya bilang, saya nggak pernah bercita-cita jadi bupati. Saat SMP, masih usia SMP, saya ingat kali itu, pernah dulu, saya SD, SMP, SMA dulu Semaweng. Jadi pas SMP pernah sekali kami kedatangan seorang psikolog, ya. Jadi psikolog itu kumpul semua kami di satu aula besar, ditanya, coba tuliskan apa cita-cita kalian di kertas.
simpan kertas itu suatu saat di masa depan kalian lihat tercapai nggak apa yang kalian tulis itu. Nah, apa yang saya tulis waktu SMP itu, yang saya tulis adalah saya pengen jadi orang yang sukses, berwawasan global, ya, bahagia hidup di dunia dan akhirat. Itu yang saya tulis. Apa tuh cita-citanya? Ya, kalau kita mau uraikan cita-citanya apa tuh? Nggak ada bentuk tuh kan? Apa bentuknya tuh? Cerita bahagia dunia dan akhirat kan memang apa judulnya apa tuh? Nggak ada judul. Sukses saja, sukses jadi apa kan kita nggak tahu. Tapi posisi jabatannya apa kan nggak ada. Intinya saya tidak pernah membatasi diri jadi apa gitu. Plus kemudian 2 tahun perjalanan mempelajari Aceh Timur, ya sambil beristiqarah, akhirnya saya dapatkan sebuah semacam keyakinan, bahwa saya harus berkiprah, ya harus mengambil sebuah jalan lain selain yang saya jalani sebagai PNS hari ini. Karena apa? Niat dan tujuannya adalah untuk berbuat lebih baik, berbuat lebih banyak, berbuat lebih maksimal lagi untuk kampung kita bersama ini, untuk Aceh Timur ini. Ibu saya orang Perlak, ayah orang Idi. Jadi Perlak di Temong, orang Idi di Temong. Tinggal lupa keluar secara politik adalah dari wilayah barat, makanya wakil uncak dari barat. Tapi ternyata manusia berencana, yang jalan tetap rencana Allah. Allah mengirim Abati Aramiah yang kecilat-cilat adalah ketua MPU untuk menjadi wakil. Ya, ini semua perjalanan-perjalanan yang saya simak, yang kita harus simak sebagai sebuah bukan perjalanan biasa. Ini sudah resmi mundur dari PNS. Tidak bisa balik lagi. Tidak bisa balik lagi. Makanya apapun hasilnya di depan harus siap. Dan saya dalam kesempatan ini mengajak kita semua, mengajak tokoh-tokoh Perlak. Ini adalah sebuah perjuangan besar untuk membuat Aceh Timur lebih baik, untuk membuat perubahan di Aceh Timur. Saya sama Abati sudah mengambil peran dalam bagian perjuangan ini. Dan ini nggak akan berhasil kalau tidak didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat Perlak. Kalau tidak didukung oleh seluruh masyarakat Aceh Timur. Kembali, kalau cerita urusan dunia, saya sudah selesai dengan PNS kemarin. Dan kembali, yang kita mau pilih adalah seorang bupati yang notabene adalah kepala pemerintahan. Untuk berhasilnya jalan kita ini sangat tergantung kepada kita semua. Kami sama Abati sudah meniatkan ini sebagai sebuah perjalanan jihad dalam politik. Kira-kira begitu. Jihad yang dinisbahkan namanya menjadi Selat Gibraltar sekarang. Gibraltar. Itu Andalusia Spanyol sekarang. Dulu kan dikuasai oleh kerajaan Kristen, khalifahnya, tapi mengirim Tariq bin Ziyad untuk menguasai Andalusia Spanyol itu. Jumlah pasukan yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad waktu itu hanya 3.000 orang. Memang dibakar kapalnya, sehingga pilihannya apa? Dia bilang sama pasukannya, berarti hari ini pilihan kita cuma satu, memenangkan perang dan kuasai Andalusia. Nggak ada pilihan untuk kita kembali ke Arab lagi. Ziyad akhirnya berhasil mengalahkan kerajaan Kristen itu. Walaupun ada kisah yang menyatakan beliau ada kemudian dibantu oleh seorang panglima Islam juga. Oke, Tariq bin Ziyad pasukan cuma 3.000 lawan 100.000. Mungkin menang tuh. Secara dunianya seakan-akan nggak mungkin. Tapi sejarah mencatat itu dia menang. Nah hari ini pasar 04 paling lemah dianggap orang. Biarkan mereka menganggap lemah. Tapi insya Allah kita pasti menang. Kalau semua tokoh-tokoh mau bersatu, tamu saboh, satu kun, satu pakat, ya, kita berikan edukasi pencerahan ke masyarakat yang ada di luar, kepada keluarga kita kasih tahu bagaimana cara memilih pemimpin, bagaimana kira-kira pemimpin yang harus
dipilih kira-kira pemimpin bagaimana yang dibutuhkan Aceh Timur ke depan. Itu tugas kita bersama. Ya mungkin. Ya mungkin Bu. Spontanitas jadi bapak yang paling tua yang bicara mungkin. Urung tuha manteng lagi yang semangatnya. Berkat orang tua. Lalu yakin yang mudah betatin tahu. Kira-kira begitu. Bapak Dr. Mandagi masalah lagi yang lunak namanya menekan nalun dengar masalah tank yang dikirim dari Jakarta buat Aceh Timur sekian triliun. Jadi yang lunak tanyong hal-hal kemacam yang dipakai yang nyangka tank yang dikirim yang di Jakarta yang buat Aceh Timur dari sekian triliunnya itu memang dijemput Bandung yang jadi bapak pegahnya hal-hal kemacam digunakannya. Enak kemacam pertanyaan dong bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1,9 triliun. 1,9 triliun itu 140 miliarnya itu PAD. Lain mandum dengan transfernya. Baik dengan transfer dari pusat maupun dengan transfer dari provinsi. Ya. Sekitar 1,4 itu habis untuk belanja sifatnya aparatur. Ya. Berarti sekitar 500 miliar lagi yang hanya untuk belanja yang lain. Belanja yang lain termasuk infrastruktur di sini, belanja bantuan hinan, belanja hibah hinan, dan semua belanja-belanja perlindungan sosial menduk hinan. Dan lebih kurang secara umum belum pegang 150 sampai 200 miliar aja yang betul-betul untuk fisik infrastruktur yang bisa kita gunakan dalam 1 tahun. Jadi sang-sang 1,9 triliunnya rayu, tapi WTK dialokasikan memang kaubut. Ya, 1,4 tadi memang nggak bisa tidak harus kita bayar karena gaji PNS itu sudah habis 840 miliar. Pegawainya ada 9.000 lebih pegawai Aceh Timur. Jadi PNS hanya rayu sebenarnya. Uang itu tidak besar. Dan dengan keyakinan penuh itu, jadi sehingga tanya punya energi, punya kekuatan itu tapi yakin nulain loh. Bagaimana cara dan yakin nulain apabila kita sendiri tidak yakin? Itu poin penting. Kalau kita yakin, pada kita sampaikan orang lain dengan penuh keyakinan, orang lain juga akan yakin. Dan hari ini memang nggak cukup untuk kita sendiri di sini, nggak boleh berhenti di sini. Bang Khairul tadi sudah menyampaikan contoh, berarti beliau punya keluarga 23 orang, lebih kurang 23 suara kira-kira. Dan kalau boleh Bang Khairul, yang 23-nya setelah nepi yakin, tolong pegah sih supaya masing-masing anggota keluarga itu menyampaikan ke kawan-kawannya lagi, misalnya ke jiran tetangga lagi. Yang kena. Ya. Akses langsung ke Bupati. Jadi semua aspirasi masyarakat sampaikan melalui Eci sampaikan langsung ke Bupati. Aksesnya langsung. Setelah dari Bupati baru nanti diturunkan ke dinas-dinas teknis. Ya, kemudian 2 bulan sekali kita akan buat pertemuan seperti ini. 24 kecamatan berarti itu 12 bulan itu selesai. 1 bulan berarti per 2 bulan sekali ketemu sama kepala daerahnya. Memang kita nggak buat bergabung, tapi kita buat per tokoh kecamatan. Kira-kira mana? Forum Mendu, Mbak Tengku, Mbak Bure-Bure, Mbak Senior-Senior, Mbak Aba-Aba, Mbak Adik-adik, saya sudah menyampaikan semuanya secara keseluruhan. Ya, mudah-mudahan informasi ini semuanya bisa mencerahkan kita semua. Ya, bagaimana atau kira-kira bagaimana dari pemimpin yang harus seperti ini. Ya. 14 saya lihat di sini semua satu forum kita ada sepakat yang mudah-mudahan kosongkan. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai hari H, ya. Nah, teruskan informasi ini kepada seluruh keluarga kita semua. Paling saran lo Pak Khairul kepada semuanya juga, kalau nanti ada kesulitan dalam menjelaskan kepada keluarga kita untuk kita yakin, nggak usah susah-susah, bengek-bengek, cuma pesankan aja ke dia.
kalau dia belum menentukan pilihan, sarankan dia untuk beristikharah 3 malam terakhir sebelum hari H-nya. Semua perjalanan kita ini, jihad politik kita ini bisa menilai ibadah bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ilmu marketing lebih bisa dong. Ya dari sekian program yang aku pegang. Firman dan dengan